Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majlis dari majlis-majlis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan memasukkan kita kepada golongan para aulia dan para anbiya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada kisah atau sejarah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu secara zalim, secara tidak benar, dan yang membunuh adalah orang-orang pemberontak yang bodoh, yang jauh dari ilmu, jauh dari hikmah, yaitu orang-orang yang terpapar dengan virus-virus pemikiran Khawarij dan pemikiran-pemikiran akidah Syiah. Pergerakan pemberontakan ini diawali oleh pergerakan yang senyap. Di zaman Umar itu sudah ada, akan tetapi karena ketegasan Al-Faruq radhiyallahu taala an, maka fitnah tersebut tidak akan muncul. Bisa dipastikan tidak akan muncul orang-orang Khawarij dan Syiah ini tadi. Nah, di zaman Umar tidak ada fitnah, kemudian di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an, di zaman beliau Dzunnurain ini, Islam semakin menyebar luas sampai ke Asia Tengah, sampai ke kota yang bernama Kabul, Asia Tengah, yang asimah, ibu kota dari Afghanistan, Kabul, sampai ke Asia Tengah. Nah, sebanyak itu, seluas itu kekuasaan daerah pada saat masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, otomatis masyarakatnya berbeda dengan masyarakat-masyarakat pada saat zaman Umar, apalagi di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda karena semakin luas wilayah kekuasaan, maka akan menimbulkan permasalahan yang pelik juga ya, yang semakin banyak juga. Ya, kalau daerah kekuasaannya hanya sekitar Jazirah Arab, tidak ada permasalahan. Ini sampai ke Persia, sampai ke Rum, yang daerah Syam, kemudian sampai ke Asia Tengah, Kabul, Armenia, Azerbaijan, Siprus, semuanya ditaklukkan di zaman Utsman bin Affan. Sampai Afrika Timur. Dulu Afrika Timur hanya ditaklukkan pada saat Umar, cukup di Iskandariyah, di Mesir. Kan tapi di zaman Utsman memperbolehkan kaum muslimin membuat perahu, membuat kapal, dan armada laut pertama di dalam Islam. Itu adalah prestasi di zaman Sayyidina Utsman. Kalau di zaman Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur di kota Syam, di negeri Syam, itu memberikan ide untuk membangun armada militer laut, ya, AL ya, angkatan laut pertama di dalam Islam, tapi sama Umar ditolak. Menurut Umar, laut itu terlalu luas dan terlalu dalam. Saya khawatir korban dari kaum muslimin semakin banyak.
Kan tapi di zaman Utsman, ya, ide dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu diterima dengan baik dan dipersiapkan. Nah, semakin besarnya wilayah kaum muslimin, semakin banyaknya orang yang memeluk agama Islam, maka akan semakin banyak juga orang-orang yang aneh, ya, dalam pola fikir beragamanya. Memang mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada Utsman bin Affan. Tuduhan-tuduhan tersebut Utsman bin Affan yang salah satunya, ya, salah satunya adalah membakar Al-Qur'anul Karim. Yang dibakar bukan Al-Qur'anul Karim, karena Utsman melihat kalau tidak dikumpulkan dari lahjat-lahjat itu, Al-Quran yang turun ala sab'ati ahruf dengan 7 gaya bahasa, itu kalau tidak disatukan dengan lisan Quraisy, maka kaum muslimin akan terpecah belah. Satu sama lain menganggap qiraatnya lebih baik daripada qiraat gurunya yang lain. Akhirnya Utsman bin Affan itu mengumpulkan mushaf-mushaf itu, dijadikan satu, ditulis menggunakan lisan Quraisy. Jadi yang kita baca saat ini, yang dibaca oleh keluarga kita itu adalah gaya bahasa Quraisy. Jadi seperti itu. Yang berlahjat-lahjat oleh Utsman bin Affan dibakar. Nabi kita satu, Nabi kita berlisan dengan bahasa Quraisy, maka faktub bilisanil Quraisy, tulislah dengan gaya bahasa Quraisy. Dibakarlah yang lain. Ini dituduh dengan hal-hal yang tidak benar, tidak tepat. Tapi Utsman bisa menjawab. Jadi saat itu Utsman di demo dituduh. Utsman tidak lari dari demo orang-orang yang bodoh ini tadi dihadapin oleh Utsman bin Affan. Engkau melakukan pembakaran Quran, dijawab oleh Utsman bin Affan. Engkau membikin adzan Jumat jadi 2 kali, ini perbuatan bid'ah. Enggak boleh. Di zaman Nabi adzan Jumat 1 kali, di zaman Abu Bakar adzan Jumat 1 kali. Di zaman Umar 1 kali. Kenapa di zaman ente bisa 2 kali? Dijawablah oleh Utsman bin Affan. Sudah selesai, terjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Akhirnya fitnah-fitnah itu terus. Utsman bin Affan katanya lebih mencintai keluarganya yang menduduki posisi-posisi dalam pemerintahan. Dijawab oleh Utsman bin Affan, ya kalau memang keluarga saya melakukan kesalahan, kan saya enak untuk mengkisosnya. Ini pure murni adalah hasil ijtihad Utsman bin Affan. Hasil memang usaha menentukan pilihan. Nah, di saat itu memang para perusuh itu diawali oleh tokoh Yahudi dari Son'a. Di mana Son'a? Yaman. Ash'alaha, dihidupkan fitnah itu oleh Abdullah bin Saba min Yahudi Son'a. Abdullah bin Saba dari orang-orang Yahudi di kota Son'a di Yaman. Wal ma'ruf bi ibni Sauda. Ma'rufnya namanya itu Ibnu Sauda. Adharul Islam, menampakkan keislamannya. Jadi Abdullah bin Saba itu tidak menampakkan bahwa dirinya adalah Yahudi. Adharul Islam, menampakkan keislamannya. Wa waqafa mauqifal ulama, dan bersikap seolah-olah dirinya adalah ulama, padahal juhala, padahal orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Yang bisa ketipu siapa?
yang bisa kebawa atau termakan dengan hasutan Ibnu Saba, Abdullah bin Saba ini siapa? Orang-orang bodoh. Dan rata-rata adalah anak-anak muda atau yang Islamnya baru-baru saja. Itu yang kena tipu, kena hasud dengan dakwahnya Abdullah bin Saba. Jadi dia waqafa mauqifal ulama, menempatkan dirinya seakan-akan dirinya adalah ulama. Siapa? Di situ masih ada Ali bin Abi Thalib. Di situ masih ada Abdullah bin Umar. Di situ masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang sepuh yang lain. Ini udah memposisikan diri sebagai ulama Abdullah bin Saba ini. Hawalat ta'sira fil a'rab. Mencoba mempengaruhi A'rab. Bukan Arab ya. A'rab itu berarti suku Arab yang Badui, yang di tengah-tengah desa yang bebatuan, itu A'rab. Hawalat ta'sir fil a'rabil budatun, itu artinya di Badawi, di Badui. Walladina danu hadisan bil Islam, yang baru, kebanyakan mereka adalah baru memeluk agama Islam. Orang baru memeluk agama Islam semangat tidak? Semangat. Orang baru hijrah dakwah semangat enggak? Semangat. Ya. Sama kayak orang baru belajar bela diri, semuanya mau ditendang. Ya. Seakan-akan enggak ada yang jago selain dia. Kalau kata pepatah, otot kawat balung besi. Min sukkanil amsar. Jadi walladina danu hadisan bil Islam min sukkanil amsar. Yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Saba ini orang-orang yang baru pertama kali masuk Islam, yang masih semangat saja, min sukkan dari penduduk kota-kota amsar. Fakana yakulu lirrujuli. Abdullah bin Saba ini pintar jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasut orang-orang ini dengan pertanyaan. Pertanyaannya memang benar secara logika, tapi urida bihal batil. Pertanyaan yang benar tapi diniatkan untuk hal-hal yang batil. Contohnya, ini perkataannya Abdullah bin Saba kepada seseorang di desa Badui tadi. Alaisa qad sabata, bukankah telah sabat, itu telah ditetapkan, anna Isa bin Maryam, sesungguhnya Isa bin Maryam ini sayaudu ila hadhihi dunya, akan kembali ke dunia ini. Bayangkan, seorang Abdullah bin Saba, keturunan Yahudi Yaman di kota Son'a, itu berkata kepada orang-orang Arab Badui, alaisa qad sabata anna Isa bin Maryam sayaud ila hadhihi dunya, bahwasanya Isa bin Maryam itu akan kembali lagi ke dunia ini. Ini Abdullah bin Saba yang berkata seperti ini. Tapi sayang seribu sayang, banyak kaum muslimin sekarang yang mengatakan, oh, Isa alaihi salam sudah wafat. Itu loh. Yang namanya orang atau nabi sudah wafat, ya nggak bakal bisa untuk kembali lagi turun ke bumi. Kita mau sodorkan pendapat hadis, pendapat ulama, oh ini seperti ini, itu kan hadisnya hadis ahad, tidak bisa dibuat landasan dalam hal akidah. Itu ada firqah-firqah yang seperti itu. Ya udah, Nabi Isa sudah wafat, gak bakal turun lagi. Gitu. Padahal Nabi Isa alaihissalatu wassalam menurut jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah
itu akan kembali lagi ke dunia untuk memerangi Dajjal. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Isa turun lagi biasanya tidak akan percaya dengan Dajjal, karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi semua hadis kalau nggak ada di dalam Al-Quran itu nggak boleh dipegang. Ya repot juga, ya kan? Kalau yang nggak ada di dalam Al-Quran itu terus kita nggak percaya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hanya untuk membayar zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nggak dijelaskan berapa persen kita wajib berzakat di dalam Quran. Dijelaskan nggak? Tidak, karena zakat itu penjelasannya ada di hadis. Fayaqulur rajul, maka laki-laki itu berkata, "Na'am." Fayaqulu lahu, maka laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya, Nabi Isa itu akan turun lagi." Fayaqulu lahu, maka Abdullah bin Saba ini berkata kepada orang yang menjawab tadi, "Na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu afdal, lebih baik dibanding Nabi Isa. Karena apa? Khatamul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu minhu, fama tunkiru an ya'uda ila hadhihi dunya wa huwa asrafu min Isa ibnu Maryam alaihi salam. Gitu. Rasulullah itu lebih afdal dari Nabi Isa. Fama tunkiru an ya'uda ila hadhihi dunya, dan tidaklah kamu itu tidak mengingkari bahwa Isa akan kembali ke dunia ini. Wa huwa asrafu min Isa bin Maryam. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Saba, kenapa kamu yakin bahwa Nabi Isa itu akan turun sedangkan Nabi Muhammad ini afdal dari Nabi Isa? Seharusnya yang akan turun lagi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad asyraf, lebih mulia min Isa bin Maryam. Thumma yaqulu, kemudian berkata, waqad kana awsa ila Ali bin Abi Thalib, dan telah memberikan wasiat ini Abdullah bin Saba memberikan kata-kata statement kepada Ali bin Abi Thalib, fa Muhammad khatamul anbiya, maka Muhammad itu penutup para nabi, wa Aliyun khatamul ausiya atau aulia. Mulai memasukkan Ali bin Abi Thalib setelah Rasul. Thumma yaqulu, kemudian berkata lagi Abdullah bin Saba, fahuwa ahaqqu bil khilafah min Utsman bin Affan. Tujuannya di sini. Fahuwa Ali, dia ahaqqu, lebih berhak, bil khilafah min Utsman bin Affan. Tujuannya di sini. Abdullah bin Saba ini tadi. Wa sara Abdullah bin Saba ila Misr, maka pergi Abdullah bin Saba ini ke Mesir. Luar biasa Abdullah bin Saba ini semangatnya. Ya. Pergi ke Mesir. Ya. Setelah sampai ke Mesir, tanana bihi basaran kasir, memfitnah orang-orang banyak min ahli Mesir. Difitnahin semua. Wa katabu ila jama'at min awam ahli Kufah wal Basrah. Sampai di Mesir bikin surat ila jama'at, kepada semua atau banyak kumpulan-kumpulan min awam, dari orang-orang awam di daerah ahli Kufah, penduduk Kufah dan Basrah. Kirim surat sama Abdullah bin Saba. Fatanamalu ala dzalika wa takatabu fihi. Sudah semangat dia ala dzalik, untuk itu, untuk niat menghancurkan muslim dari dalam.
Wa katabu, dan menulis lagi, fihi wandammu ilaihim an-naqimun ala wilatil amr bitilkal bilad. Suruh memusuhi orang-orang yang memegang otoritas di negara-negara tersebut, bitilkal bilad. Umpamanya setiap kota itu dipegang oleh wali atau gubernur. Nah ini kita musuhin aja. Kita musuhin aja gubernurnya untuk menurunkan stabilitas keamanan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini yang kena hasutan dari Abdullah bin Saba, ini mulai bergerak dan menunggu eksistensi dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kapan sih enaknya untuk menyerbu Utsman bin Affan? Untuk demo itu sempat datang beberapa kali dan kembali ke rumah masing-masing dengan aman. Karena sudah dijawab oleh Utsman bin Affan tuduhan-tuduhan tersebut. Sekarang kita masuk ke tragedi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Utsman bin Affan radhiyallahu taala an dipersoalkan karena tuduhan membakar mushaf. Kita sudah jawab tadi. Kemudian persoalkan mengusir siapa sahabat yang diusir dari Syam oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengirim surat ke Utsman. Pertemuan sebelumnya, siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Kemudian dituduh juga dengan persoalan mengangkat para pemuda yang belum cukup usia. Bukan belum balik, sudah balik ya, tapi dibanding orang-orang yang lebih senior, maka dia masih senior ya. Masih junior dibanding sahabat-sahabat yang lain. Mereka memulai pengepungan itu menunggu musim haji. Musim haji itu Madinah Al-Munawwarah kosong. Karena seluruh kaum muslimin itu berada di kota Makkah. Ini kesempatan yang baik, yang bagus untuk mengkudeta Utsman bin Affan, bahkan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Rumahnya pertama-tama dikepung. Rumahnya dikepung oleh para bughat, orang-orang yang nggak taat kepada waliul amr, ya. Sekelas Utsman. Ya. Riwayat-riwayat sahih tidak ada yang menerangkan secara detail bagaimana permulaan terjadinya pengepungan. Akan tetapi barangkali kejadian yang terjadi sebelumnya dapat memberikan sedikit bayangan kepada kita kaum muslimin bagaimana awal permulaan pengepungan terhadap rumahnya Utsman bin Affan. Bayangkan dari Mesir ngirim ribuan orang, dari Basra, dari Kufah ngirim ribuan orang ke Madinah Al-Munawwarah. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yakhtib, sedang berkhutbah kepada para jamaah. Tiba-tiba seorang laki-laki bernama A'yun memotong khutbahnya dan berkata kepada Utsman, "Wahai orang tua bodoh, wahai orang tua yang bodoh, sesungguhnya kamu melenceng." Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi, ya, menantu Nabi SAW, dapat 2 anak dari Rasul, dibilang melenceng. Ya memang beginilah sifat-sifat orang-orang Khawarij yang masih muda, hudasaul
asnan, sufahaul ahlam, orang-orang yang masih muda pola pikirnya, usianya dan pola pikirnya itu terlalu khayal, ya. Menisbatkan dirinya, menganggap dirinya ulama, padahal bukan ulama tapi pakai alif. Kemudian berkata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, man hadzal rajul? Siapa orang ini? Orang-orang menjawab, dia huwal a'yun, dia adalah a'yun. Utsman lantas membalasnya, bahkan kamulah yang melenceng. Orang-orang lalu menyergap a'yun, namun seseorang dari Bani Laits menjauhkannya dari mereka dan memasukkannya ke sebuah rumah. Diselamatkan oleh seseorang dari Bani Laits. Ketika para pemberontak datang yang kedua kalinya, untuk yang kedua kalinya sebelum pengepungan semakin ketat, Utsman bin Affan masih dapat keluar untuk melaksanakan sholat dan menemui orang-orang yang dia kehendaki. Jadi ini sudah mulai masuk ke genting. Dulu belum ada pas pampres, ya. Pas pampres pasukan apa? Pengaman presiden. Belum ada. Jarak berapa kilo, ada snipernya, ada luar biasanya, nggak ada zaman itu. Pas pampresnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah penjaga, khairul hafizin, sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para pemberontak datang yang kedua kalinya, Utsman masih bisa melakukan sholat di masjid, ketemu dengan orang-orang yang dikehendaki. Kemudian para pemberontak itu melarang Utsman keluar bahkan untuk melaksanakan sholat wajib. Nggak boleh di dalam rumah. Tahanan rumah. Nggak boleh kemana-mana Utsman radhiyallahu ta'ala an. Kemudian pendapat Utsman radhiyallahu ta'ala an tentang sholat di belakang pemimpin pemberontak. Ketika Utsman dilarang keluar di dalam rumahnya untuk melaksanakan sholat jamaah, bahkan dalam sebuah riwayat yang lain tidak diberi air untuk minum. Luar biasa, zalim, rusak. Ketika orang-orang yang mempunyai kekuatan, jumlahnya sangat besar, meskipun dalam keadaan yang salah, mereka kalau jumlahnya dibiarkan terus-menerus semakin besar, berbahaya. Meskipun kita yang benar, meskipun yang benar pendekar, ada 100 orang pendekar, ya. Tapi 10.000 orang bodoh, orang sok paling pinter, paling benar, ini yang menguasai sebuah pola pikir, sebuah daerah, wah luar biasa, kacau nanti. Sudah ada buktinya, yaitu Utsman bin Affan. Dilarang keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah. Orang-orang yang mengimami sholat para jamaah itu adalah orang yang memimpin pemberontakan. Hal tersebut membuat Ubaid bin Adi ibn al-Khiyar radhiyallahu ta'ala an merasa keberatan dan untuk bermakmum kepada orang-orang yang memberontak kepada Utsman bin Affan ini tadi. Dan ia meminta pendapat Utsman tentang hal itu. Utsman menjawab radhiyallahu ta'ala an, memberikan saran agar ia tetap bermakmum kepadanya, seraya berkata, "Salatlah. Salat merupakan perbuatan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika mereka berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Jika mereka membuat buruk, hindarilah keburukan mereka." Ini perkataan siapa? Utsman. Nah, kalau kita pakai perkataan Utsman ini, kalau mereka berbuat baik, maka kita berbuat baik juga. Kalau mereka berbuat buruk, hindari keburukan mereka. Ini bahasa sekarang, khud ma sofa da'ma kadar.
ambil yang baik, buang yang buruk. Kenapa nggak bisa? Utsman bin Affan aja mengajarkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu taala an tadi yang bernama Ubaid bin Adi ibn al-Khiyar. Ambil kebaikan dari mereka para pemberontak itu. Kalau mereka sholat kente. Di belakang mereka sholat itu perbuatan yang baik. Tapi kalau mereka berbuat buruk, maka jangan diikuti. Ini khud ma safa da'ma qadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini kaidah sendiri Utsman bin Affan. Yang kata Rasulullah ketika ada sebuah pasukan yang sangat butuh dengan bantuan harta. Akhirnya datang Utsman bin Affan menaruh di atas gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 dinarin. Nih ya Rasulullah, saya sedekahkan 1000 dinar untuk pasukan ini. Ma darral Utsman ba'dama amila hadal yaum. Tidak ada kemudaratan bagi Ibn Affan setelah yang dia lakukan hari ini. Orang sebaik Utsman menggunakan khud ma safa da'ma qadar. Nah sekarang repot. Kita kita ambillah yang baik, buang yang buruk. Nah, dibilang kayak maling sendal. Nah, maling sendal mereknya Kikres umpamanya. Ya, mau nyolong sendal di masjid yang wah Kikres nih, sendal aneh swallow. Agama nggak bisa kayak gitu. Bener-bener orang yang salah-salah nggak begitu cara beragama itu. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhu. Yang berontak kepada dirinya sendiri, Utsman itu mengajarkan kalau dia sholat itu perkara baik. Nah kalau mereka melakukan keburukan, maka nggak usah kita ikutin keburukannya. Nah orang yang ingin ikut sunnahnya Utsman bin Affan, berbuat baik meskipun berontak, ya kita ikutin. Berontak sholat, ya kita sholat. Kalau pemberontak itu melakukan hal-hal yang buruk, tidak usah kita ikutin. Ini dibilang kaidah maling sendal. Ya, bersembunyi di kalimat yang namanya manhaj. Waliyadzubillah. Sekarang banyak itu ya pekerjaan-pekerjaan baru. Selain PNS ada juga sekarang. Ya, pemerhati manhaj. Wallahu a'lam gajinya berapa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini intermezzo sedikit karena memang fenomena dakwah luar biasa sekarang. Utsman menolak untuk mundur dari jabatan khalifah. Kenapa? Karena sudah dibaiat oleh kaum muslimin. Dipercaya oleh kaum muslimin, antum saya baiat untuk menjadi khalifah. Masa cuma gara-gara pemberontak ini mau mundur? Gitu loh. Jadi tidak mau mundur. Ketika pengepungan itu sedang terjadi dan orang-orang Khawarij mengelilingi rumah Utsman serta memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai khalifah atau mereka akan membunuh Utsman bin Affan. Ancamannya seperti itu. Utsman menolak mundur. Seraya radhiyallahu taalaan berkata, aku tidak akan menanggalkan pakaian yang Allah telah berikan kepadaku. Tahu maksudnya apa? Allah memberikan pakaian kepada Utsman. Apakah Allah secara langsung memberikan pakaian? Tidak. Kan tapi melalui baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada beliau radhiyallahu taala an. Kemudian peran sahabat yang lain, Abdullah bin Umar berpesan kepada Utsman agar tidak mundur. Banyak ya support dari para sahabat radhiyallahu taalaan untuk Utsman ini tidak mundur segampang itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh mereka mengancam akan membunuhku, wahai Abdullah bin Umar, kata Utsman bin Affan ini tadi. Akhirnya Utsman bin Affan berada di dalam rumahnya, sedangkan orang-orang mengepung rumahnya, ada yang di depan rumahnya. Suatu hari Utsman masuk melalui pintu depan, tiba-tiba dia mendengar para pengepung itu mengancam akan membunuh beliau. Lalu Utsman keluar dari pintu, masuk dan mendekati seseorang yang ada bersamanya di dalam rumah dengan muka yang memerah. Sayyidina Utsman berkata, "Kenapa mereka hendak membunuhku? Kenapa mereka ini hendak memusuhiku, bahkan menghalalkan darahku?" kata Sayyidina Utsman. "Padahal aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Orang yang kafir setelah dia beriman." Artinya murtad, dibuat mainan agama Allah ini, ya. Kemudian seseorang yang berzina setelah dia menikah. Berarti muhsan apa ghairu muhsan? Orang yang berzina setelah dia menikah itu ghairu muhsan atau muhsan? Orang yang sudah menikah berzina itu muhsan, harus dihilangkan, harus disisakan namanya saja. Tapi kalau yang belum menikah ghairu muhsan dicambuk dan diasingkan. Kalau sekarang waliyadzubillah, ya, perzinahan live, Pak, buat cari uang. Waliyadzubillah, yang jadi saksinya wow banyak itu. La haula wala quwata illa billah. Kemudian orang yang membunuh orang bukan karena ketentuan qisas, nggak boleh. Jadi orang membunuh orang tanpa hak, bukan karena kisos juga, nah itu nggak boleh, itu harus lah ya, dipisahkan itu antara kepala dan badan. Kemudian demi Allah aku tidak pernah berzina, kata Utsman bin Affan, baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Aku tidak pernah berkeinginan untuk mengganti agamaku sejak Allah memberikan petunjuk hidayah kepadaku, kata Utsman bin Affan. Dan aku juga tidak pernah membunuh seseorang. Lalu atas dasar apa mereka mau membunuhku? Aku tidak ada rasa atau ingin adanya pertumpahan darah, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu para sahabat radhiyallahu taala an setelah melihat semakin banyak nih orang-orang yang berbondong-bondong datang ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, semakin banyak para sahabat mengasah yang masih ada di kota Madinah itu membawa senjata, menyuruh anak-anaknya, menyuruh cucu-cucunya untuk menjaga Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib menyuruh Hasan dan Husain untuk menjaga. Abdullah bin Umar juga menjaga. Banyak sahabat-sahabat lain itu menjaga rumah dari Sayyidina Utsman. Akan tapi kata Utsman bin Affan, pulanglah kalian. Pulang kalian. Sarungkan pedang kalian kembali dan pulang. Ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga dalam tidurku bermimpi pada hari terakhir pengepungan sebelum Utsman bin Affan wafat dibunuh. Utsman tertidur. Paginya beliau berkata kepada orang-orang,
sesungguhnya pemberontakan ini akan membunuhku. Bermimpi, pagi-paginya berkata kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya pemberontakan ini, kejadian ini akan membunuhku. Belum terjadi, Utsman sudah tahu. Apa namanya kalau dalam Ahlus Sunnah? Karomah. Utsman bukan nabi. Jadi karomah itu, mohon maaf, karomah itu bisa terjadi kepada siapapun yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Karomah itu datang atas pertolongan Allah. Di masa-masa genting, karomah ya alhamdulillah bisa terjadi, terbanyak terjadi. Ahlus sunnah wal jamaah akidahnya meyakini adanya karomah. Kemudian pemberontakan ini akan membunuhku. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepadaku, satuftiru ma'iyya Utsman, kau akan berbuka puasa denganku wahai Utsman. Rasulullah di dalam mimpi Utsman mengatakan kepada Utsman, satuftiru ma'i ya Utsman, engkau akan berbuka bersama kami wahai Utsman. Karena itulah pagi harinya Utsman berpuasa. Dan pada hari itu juga dibunuh. Jadi sebelum dibunuh ini diusir semua itu. Hasan, Husain, semua udah balik. Saya sudah capek hidup di dunia ini. Saya kepingin ketemu dengan kekasihku, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa waktu berapa menit? Tayyib, 10 menit lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengepungan ini terus berlanjut dari awal bulan Zulqa'dah hingga akhir Jumat 18 Zulhijjah. Di bulan-bulan haram mereka menumpahkan darah asy-syahid Utsman bin Affan. Zulhijjah ini. Zulhijjah bukannya bulan haram. Haram, nggak boleh di situ melakukan dosa-dosa, waliyadzubillah. Dan semua yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman, tidak ada sahabat Nabi sedikit pun. Nggak ada. Hanya ada satu yang terlibat sebelum pembunuhan Utsman, yaitu Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, anak adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini karena dicopot dari gubernur, ya. Dan sempat marah kepada Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan berkata, seandainya ayahmu melihat hal ini, maka engkau akan malu dan ayahmu akan merasa malu. Nah, dikatakan seperti itu, Muhammad bin Abu Bakar ini keluar dengan badan yang gemetar, keluar tidak ikut-ikut dan mengasingkan diri juga. Pada suatu malam sebelumnya, Utsman bin Affan berbincang dengan kaum Muhajirin dan Ansar yang berada di rumah Utsman bin Affan. Mereka berjumlah sekitar 700 orang. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan wal Husain, sibtaini Rasul SAW, dua cucu dari Rasulullah SAW, Marwan dan beberapa orang hamba. Jadi hambanya Utsman bin Affan, pembantunya lah. Jika Utsman bin Affan membiarkan mereka, tentunya mereka sudah menghadang para pemberontak.
Utsman berkata, aku bersumpah agar mereka berkewajiban mentaatiku, dan untuk menahan diri aku kembali ke rumah masing-masing. Disuruh kembali ke rumah masing-masing sahabat tadi itu. Sehingga waktu itu para sahabat dan anak-anaknya mereka menahan pedangnya. Maka ia berkata, dengan demikian peperangan dapat menahan pedangnya, maka ia merdeka. Maksudnya sudahlah, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada fungsinya juga beberapa orang menemani saya di sini. Ya. Pemberontaknya jumlahnya ratusan bahkan ribuan gitu. Daripada korbannya banyak, mending saya sendiri yang jadi korban. Udah pulang. Ya. Jangan sampai kita ini membunuh atau meneteskan darah orang muslim juga. Kemudian Utsman bin Affan setelah keadaan semakin gawat, karena Utsman bin Affan melihat dalam mimpinya yang tadi kita sebutkan tadi, bahwa ajalnya telah dekat, sehingga beliau menyerahkan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap janjinya Allah, juga karena kerinduan yang sangat mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencontoh salah seorang anak Adam yang mengatakan kepada saudaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-29, inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa yang membunuhku. Ya, jadi kan anaknya Nabiullah Adam saling, yang satu membunuh saudaranya. Dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin, dan itulah balasan orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang terakhir keluar dari rumah Utsman setelah berazam untuk melawan mereka adalah Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, itu adalah orang yang paling terakhir keluar dari rumah Utsman untuk menjaga Utsman, tapi disuruh keluar. Yang tadi udah diusir-usirin semua tuh, ya, termasuk Husain dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian pemimpin pasukan untuk apa? Pasukan untuk penghuni rumah adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an. Nah, akhirnya Utsman bin Affan tidak mampu bersama para sahabat, nggak mampu loh ya untuk menahan merangsak masuk ini orang-orang yang demo ini ribuan dari Mesir, dari Kufah, dari Basra, itu dihasut banyak. Akhirnya masuk ke dalam rumah Utsman melalui pintu-pintu rumah Utsman, jendela Utsman, bahkan dari atap rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, ya, sampai mereka khawatir, sampai mulai terbakar ya. Ada sebagian rumah dari Sayyidina Utsman yang terbakar, maka khawatir jika api menjalar ke Baitul Mal karena sebelahan dengan Baitul Mal muslimin. Utsman mempercepat atau menyelesaikan sholatnya, dipercepat sholatnya. Beliau duduk sambil memegang mushaf Al-Quranul Karim, lalu membaca Al-Quran pada ayat Al-Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang artinya orang-orang yang mentaati Allah, ya, alladzina qala lahumun nas, ya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Orang pertama kali yang masuk ke dalam rumah Utsman untuk membunuh, mencelakai Sayyidina Utsman bernama Al-Mautul Aswad. Namanya aja jelek. Mencekik Sayyidina Utsman bin Affan dengan sekuat-kuatnya sehingga beliau terjatuh pingsan. Sayyidina Utsman dicekik. Bahaya nih, orang-orang Khawarij bahaya, dan orang-orang sekarang banyak terpapar Khawarij malu-malu. Bukan Khawarij frontal seperti dulu. Khawarijnya malu-malu, voltasenya diturunin sedikit. Ya, mencekik Sayyidina Utsman bin Affan sekuat-kuatnya sehingga Utsman bin Affan ketika itu hampir umur 80 tahun lebih, mungkin hampir menyentuh 90 tahun. Itu dicekik ya, seorang yang suyuh, sudah tua dicekik ya otomatis. Ya, kita aja mungkin dicekik tahan cuma 5 menit. Ya kalau yang nyekik badannya kecil sih gampang ya kan. Kalau kita udah tua ya, terus dicekik orang, wah bisa ngap-ngapan tuh, ngek, wah. Kemudian dicekik sampai nafas beliau tersendat-sendat dan membuat Utsman jatuh pingsan, lalu ia tinggalkan karena mengira Utsman telah terbunuh. Kemudian masuklah Ibnu Abu Bakar, lalu ia memegang janggutnya Utsman bin Affan. Ibnu Abu Bakar maksudnya adalah Muhammad tadi. Ini bukan pembunuh loh ya, bukan ya. Hanya memegang janggutnya Utsman yang dicekik, yang dikira sudah meninggal. Ini bukan saya yang mengatakan seperti ini. Ini adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir. Memegang janggut dan tiba-tiba ia menyesal dan keluar. Lalu masuk yang lain menebas dengan pedang. Dikatakan bahwa orang tersebut memenggalnya sampai putus, dan yang lain mengatakan bahwa memenggalnya namun tidak putus. Hanya Utsman berkata, demi Allah inilah tangan pertama yang membunuhnya. Utsman itu masih sadar ya, ketika itu disikat gitu ya, ditebas, akhirnya ini tangan orang pertama yang membunuhnya. Kemudian datang yang lain sambil menghunus pedang, lalu dihadang oleh Nailah binti Al-Farafisah. Siapa Nailah binti Al-Farafisah? Istri setelah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Dengan pedang, lantas pedang tersebut direbut oleh lelaki tersebut sehingga jemari Nailah binti Al-Farafisah ini terpotong juga. Luar biasa fitnahnya ya. Terpotong juga, jari jemari itu putus. Kemudian laki-laki tersebut mendekati Utsman lalu menikam tepat di batan, di perut Utsman bin Affan. Laki-laki tersebut bernama Saudan bin Humran. Bener-bener Humran kayaknya. Lalu salah bin Humran ya. Humran ini bener bin Humran ya. Bukan Humran PKI, bukan. Humran. Lalu salah seorang pembantu Utsman yang datang membunuh Saudan. Nah, Saudannya dibunuh oleh pembantunya Utsman, dan pembantu tersebut dibunuh oleh orang lain yang bernama Qutairah. Jadi banyak korbannya yang berada di dalam rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian para pemberontak tersebut mengalihkan perhatian kepada harta yang ada di dalam rumah tersebut.
Kemudian mereka berteriak, jika halal darahnya, maka juga halal hartanya. Maka ambil semua hartanya Utsman bin Affan. Ya, kalau sekarang Khawarijnya malu-malu. Yang dihalalin bukan darahnya, tapi apanya? Hah? Kehormatan seorang muslim itu haram. Ini seorang muslim dijelek-jelekkan tanpa tabayun, diajak tabayun tidak mau. Ayo duduk tabayun. Kan sudah jelas ayatnya, idza ja'al bukan. Idza ja'al apa? Ayo. Bingung. Fasiqu binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa kabar, maka tabayun. Ini tabayun kagak, udah nyesat-nyesatin orang. Ya. Diajak tabayun nggak mau. Diajak duduk baik 4 mata, 5 mata atau 8 mata, berapa mata, ayo kita kumpul cari solusi. Nggak mau. Tapi menuduh saudaranya sebagai sesat, menyimpang, syubhat, ahli syubhat nomor 1. Tapi begitu diajak diskusi, diajak ketemu, ayo antum ini menyesatkan saya di mana? Gak ada, kita ini saudara gitu loh, sesama muslim. Mungkin yang antum dengar itu berbeda dengan realitanya. Kan sudah jelas, masa mau belajar lagi jauh-jauh ke Timur Tengah? Laisa man ra'a kaman sami'a. Beda dengan, gak sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Orang yang mendengar mungkin ditambahin, oh ini begini-begini, padahal gak seperti itu. Beda dengan orang yang melihat. Yang melihat tahu pasti. Ini fenomena-fenomena ini sekarang ini. Fenomena dakwah sekarang seperti semboyannya George Bush. Join us or against us, gabung sama kita atau jadi musuh kita. Dakwah dibuat jadi musuh-musuhan, repot. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil semua hartanya tanpa tersisa. Jadi inilah pembunuh-pembunuh dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dari beberapa jalur jelaslah bahwa percikan darah beliau ini, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan memelihara kamu dan dari mereka, dan dialah yang mulia, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi setelah itu ada kisah menarik sebagai penutup. Setelah kejadian Utsman wafat syahid, ya, gamisnya Utsman bin Affan ini ada yang membawa beserta potongan jari jemari Nailah al-Farafisah menuju negeri Syam karena ingin meminta bantuan qisas. Dari inilah maka cikal bakal fitnah Saffain, perseteruan antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi ini adalah mulai fitnah semuanya. Tapi di dalam pertempuran Saffain, pasukan Ali ada yang sakit, ada yang luka-luka, dibantu oleh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah ada yang butuh obat-obatan, ditandu oleh pasukannya Ali. Repot. Biasanya pedang para sahabat itu tidak pernah menumpahkan darahnya sesama orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejak saat itu banyak para sahabat yang tidak mau berikut campur dalam fitnah ini. Stop gitu loh.
nggak mau ikut-ikut. Nah, banyak lagi nanti fitnah. Ada disebut ma'rakah atau ma'rakatul Jamal antara kubu dari Ummul Mukminin Aisyah sama Abdullah bin Zubair. Banyak lagi itu terjadi juga pertempuran. Bukan pertempuran sih, memang diadu. Wallahu taala alam bisawab. Jadi mungkin pertemuan yang akan datang akan membahas pengaruh terbunuhnya Sayyidina Utsman ini tadi. Apa sih pengaruh setelah Utsman itu terbunuh? Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kita selesaikan pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.